Sekelas GSM saja itu ikut serta mempromosikan pinjol. Dan hari ini makin banyak pinjol-pinjol yang melakukan promosi melalui sarana pribadi gitu loh. Sekarang teman-teman dengar ya baik-baik ya tentang larangan-larangan yang disampaikan oleh OJK ini melalui dari AFPI ya. Mungkin teman-teman belum tahu yang AFPI ya, sebagian ya. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Oke. Di sini dia pernah menulis ya dalam satu artikel di dalam web AFPI sendiri. Kenali modus terbaru penipuan pinjol ilegal yang menjerat korban hingga jutaan rupiah ya. Ini menurut versi mereka. Habis itu dia menyampaikan cara pinjaman online menjerat korbannya. Hingga hari ini sudah ribuan pinjol ilegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK telah diajar oleh Satgas Waspada Investasi yang mana sekarang berganti namanya menjadi Satgas Pasti. Tapi poin ini saya nggak terlalu penting gitu loh. Poin yang paling penting bagi saya yang poin ini. Berbagai modus pinjol ilegal untuk menjerat korban. Itu kata mereka. Berbagai modus pinjol ilegal menjerat korban ya. Mungkin saya panjangin yang itu aja buat teman-teman semuanya. Yang paling pertama aja, penawaran pinjol melalui WA atau SMS. Oke, WA atau SMS. Di atasnya berbagai modus pinjol ilegal untuk menjerat korban. Di bawahnya penawaran pinjol melalui WA dan SMS ya. Coba lihat juga di layar saya lagi. Ini melalui SMS atau melalui apa gitu loh ya. Akhir-akhir ini modus pinjol ilegal dengan menawarkan pinjaman dana melalui WA atau SMS semakin agresif. Terbukti semakin banyak orang yang menjadi korbannya. Bagai penipuan mama minta pulsa. SMS penawaran ini bisa masuk ke siapa saja tanpa kecuali. Oke. Padahal dalam aturan OJK sudah menegaskan bahwa ada larangan bagi platform fintech pendanaan resmi yang sudah terdaftar untuk tidak mengirimkan pesan pribadi kepada nasabah ataupun calon peminjam dana kecuali memang sudah disetujui sebelumnya. Oke. Hal ini tercantum dalam peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pasal 19 bahwa pelaku jasa keuangan dilarang melakukan penawaran produk atau layanan kepada konsumen dan atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Oke, kita tahan sampai di sana. Teman-teman, ini yang saya dapat ya. Nomor pribadi saya baru. Ini baru ini. Nomor ini sangat baru. Nomor ini baru saya pakai selama 1 atau 2 tahun. Nomor ini tidak pernah tersentuh dengan pinjol manapun. Ya, tidak pernah tersentuh dengan pinjol manapun. Yang terjadi, teman-teman bisa lihat semuanya. Pinjol apa yang mempromosikan? Itu melalui SMS dan itu email solusi hutang paling atas. Ya, itu melalui SMS. Kalau kita mengacu lagi kepada POJK.07/2013 ini, bisa nggak pinjol ini saya sampaikan ilegal? Mungkin bukan saya aja yang menerima penawaran-penawaran seperti ini. Teman-teman semuanya juga pasti akan mendapatkan hal yang sama layaknya promosi yang saya dapatkan. Anda berhak mendapatkan pinjaman, Anda bisa mengajukan pinjaman. Ini pinjol ya, yang disampaikan OJK ini adalah pinjol yang legal dan resmi pada mereka. Sekarang OJK bisa menyampaikan penawaran pinjol melalui WA dan SMS, modus pinjol ilegal. Ini melalui SMS yang saya dapat. Apakah ini bisa saya vonis ini menjadi ilegal? Makanya saya bilangin, kalau OJK benar-benar bekerja dalam hal ini, OJK pasti malu pernah mengeluarkan aturan itu. Sementara akhir-akhir ini atau belakangan ini, aturan itu tidak dianggap oleh pinjol legal manapun. Bukan pinjol ilegal, pinjol legal. Kalau pinjol ilegal, dia menunggu dulu Anda mendaftar. Sesuai dengan yang dibilangkan ini. Ya,
Nih, pelaku jasa keuangan dilarang melakukan penawaran produk atau layanan kepada konsumen atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Ya, kalau Anda sudah mengajukan di pinjol legal, otomatis Anda telah menyetujui. Menyetujui dalam kategori ini bukan berarti pinjol legal ini memberikan data Anda ke ilegal, tidak. Tapi yang terjadi kan tetap, setelah kita mengajukan pinjol legal, baru promosi ilegal masuk. Kalau sekarang bukan promosi ilegal, tapi promosi pinjol legal. Yang masuk pinjol legal, bukan pinjol ilegal, pinjol legal. Ya, apakah ini dia bekerja sama dengan pihak penyedia layanannya seperti Telkomsel dan kartu-kartu lainnya, kita nggak tahu. Ya, yang jelas kalau kita mengacu kepada peraturan OJK ini, memang semua pinjol ini tidak layak dibayar. Ya, karena ilegal. Balik lagi kita ke ucapan dari Bapak Mahfud MD sewaktu dia menyampaikan, apapun alasannya, pinjol ilegal tidak perlu kita bayar. Ya, apapun dalihnya, pinjol ilegal tidak perlu kita bayar. Sekarang kita menemukan ciri-ciri yang disampaikan OJK tentang pinjol ilegal malah dipakai oleh pinjol legal. Layak nggak untuk kita berhenti bayar? Layak. Kalau memang aturan ini kita patuhi. Tapi yang terjadi apa? OJK tidak akan terima dengan statement itu, kawan-kawan. Ya, nanti di selesai ini Anda tonton lagi video panjangnya nanti ya. Habis itu dia bilangin, dengan demikian jika Anda pernah berhubungan dengan platform fintech manapun dan kemudian tiba-tiba mendapatkan penawaran pinjaman dana, maka sudah hampir bisa dipastikan bahwa pinjol tersebut ilegal. Sekarang saya nggak pernah berhubungan sama fintech manapun di nomor saya ini gitu loh. Ya, tapi kenapa saya dapat hal-hal seperti ini? Apakah saya bisa vonis ini ilegal? Kalau mengacu kepada kata-kata yang disampaikan OJK. Habis itu melalui WhatsApp OJK merilis beberapa ciri-ciri pinjol ilegal dengan modus SMS atau WA, yaitu SMS berasal dari nomor umum yang tidak dikenal, diklaim bahwa tidak perlu ada persyaratan apapun, padahal jika Anda meminjam dana dari fintech pendanaan legal, ada sejumlah persyaratan yang tetap harus dipenuhi yang bertujuan untuk mitigasi risiko baik dari sisi platform maupun pengguna. Informasi tidak valid karena ditutup-tutupi, misalnya kantornya tidak jelas berada di mana, nama perusahaannya apa, dan seterusnya. Jika Anda menerima pesan WhatsApp maupun SMS dengan modus seperti ini, sebaiknya tidak perlu direspon dan langsung dihapus. Oke, kalau itu dari pinjol ilegal, pertanyaan saya hari ini pinjol legal, resmi yang mempromosikan gitu. Apa kira-kira tanggapan OJK ya? Walaupun kita melaporkan ini nggak akan ditanggapi karena OJK sama-sama paham kan teman-teman semuanya. Nah, justru dari itu buat teman-teman semuanya, makanya dari sekarang berhentilah gali lubang tutup lubang. Kalau Anda telat di satu aplikasi, dua aplikasi, udah tahan sampai di sana. Jangan dijadikan 3, 4, dan 5. Ya, kan Anda sama tahu sendiri, ya kan? Pinjol, ciri-ciri pinjol legal itu, pinjol ilegal itu seperti apa. Sekarang ciri-ciri pinjol ilegal itu dipakai oleh pinjol legal. Kalau pinjol legal ngapain lagi kita bayar? Berhentilah bayar. Ya, ini untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki cara berpikir Anda ya buat kedepannya. Saya pengen teman-teman itu mempelajari sisi-sisi jelek dari pinjol legal itu. Jangan hanya mempercayai, bang ini pinjol legal bang, dia pasti ada DC lapangan. Bang, ini pinjol legal bang, pasti berbahaya kalau galbay. Nggak ada berbahaya gitu loh. Orang kita galbay itu dituntun karena duit kita nggak ada, uang kita nggak ada. Ini masalahnya kenapa kita galbay. Tapi kalau selagi uang kita ada, nggak perlu kita galbay. Sama kayak Anda bertemu sama saya setelah duit Anda nggak ada kan? Ya kan? Waktu duit Anda ada, Anda peduli dengan saya? Enggak. Jadi Anda galbay itu dituntun karena uang Anda tidak ada. Jadi apa yang perlu Anda cemaskan? Oh, berbahaya dia. Memang ketika dia berbahaya ada uang seketika itu. Kan enggak. Ini fakta hidup loh yang harus kita jalani. Kenyataan hidup. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap jangan ada yang ketakutan lagi, jangan ada yang kecemasan lagi. Ketika Anda diancam oleh pinjol itu, Anda ditakut-takuti oleh pinjol itu, berarti itu ilegal. Ya, sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh OJK tadi. Anda nggak perlu takut. Pinjol ilegal sama seperti yang saya sampaikan. Pinjol ilegal tidak perlu bayar. Simpan buktinya. Yang dilakukan oleh pinjol legal itu, Anda anggap mereka jadi ilegal, Anda berhenti bayar. Ya,
Anda pengen tahu juga ciri-cirinya seperti apa? Mungkin sebagian ada yang belum nonton tentang video 7 ciri-ciri pinjol ilegal yang mana hari ini ada dalam tubuh pinjol legal. Ya, Anda setelah nonton itu, Anda paham ciri-cirinya, Anda tolong berhenti bayar. Silahkan dulu. Yo, teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ternyata buat teman-teman semuanya, kalau kita perhatikan 97 pinjol legal yang ada hari ini itu berstatus ilegal gitu loh ya, kalau sesuai dengan peraturan yang disampaikan oleh OJK per Juni ataupun Mei dulu sekitaran tahun 2021. OJK pernah merilis tentang ciri-ciri pinjol ilegal, yang mana ciri-ciri itu malah dipakai sampai hari ini oleh pinjol-pinjol legal. Jadi buat teman-teman semuanya yang terjebak di pinjol legal, Anda boleh simain video ini sampai habis biar teman-teman paham juga bahwasanya kalau benar-benar kita lihat dan kita nilai semua dari pinjol legal ini, memang belum ada yang layak satupun gitu loh. Hanya saja OJK mencoba untuk mengelabui kita dengan O2L, legal dan logis. Jadi OJK seakan-akan semua aturan yang mereka bentuk itu benar-benar telah ditaati dan dipatuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan. Mulai dari camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Habis itu wajib menagih 90 hari. Ya kan, lewat dari 90 hari data diserahkan kepada otoritas jasa keuangan. Habis itu tentang larangan penagihan yang secara intimidasi, caci maki, mempermalukan, menghubungi secara terus-menerus dan segala macam. OJK beranggapan segala aturan yang dia bentuk ini benar-benar ditaati dan dipatuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan. Sekarang saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita membahas satu persatu. Kenapa saya berani menyampaikan bahwasanya 97 pinjol legal itu, kalau benar-benar kita nilai, kalau benar-benar kita teliti, semuanya berstatus ilegal. Ini ciri-ciri OJK sendiri yang membentuk gitu loh. Coba teman-teman lihat di sebelah saya ini ya. Di sini OJK menyampaikan, kenali 7 ciri-ciri pinjol ilegal atau rentenir online. Jangan sampai terjebak ya. Ini OJK memposting sekitaran tahun 2021. Ini postingan sekitaran tahun 2021 ya. Yang paling pertama di sini OJK menyampaikan pinjol ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS spam. Oke. Saya tanya buat teman-teman semuanya. Pernah nggak teman-teman mendapatkan penawaran pinjaman online legal? Ya, ini jujur ya teman-teman semuanya, tolong bantu saya untuk menjawab. Pernah nggak teman-teman mendapatkan SMS promosi dari pinjol legal masuk ke serana pribadi Anda di SMS Anda? Coba lihat. Pinjol apa yang mengajukan? Apakah itu dari Neobank, GoPinjam, atau dari pinjol-pinjol legal lainnya yang mengatakan selamat Anda mendapatkan limit sekian, limit sekian. Coba isi di dalam kolom komentar ya. Kartu GSM apa yang sedang Anda pakai? Kalau saya pribadi, saya memakai Telkomsel. Ya, saya selalu mendapatkan, kalau saya pribadi, ya teman-teman mungkin juga bisa cek di sebelah saya ini, saya screenshotkan. Itu macam-macam, ada Neo Pinjam ada, Go Pinjam ada, Rupiah Cepat ada Kami ada, Kredipo ada, yang mengirimkan SMS melalui sarana pribadi. Sementara OJK menyampaikan di sini pinjol ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS spam. Oke, ini SMS adalah resmi. Mungkin saja ya pihak pinjol legal ini menjalin kerjasama dengan pihak Telkomsel. Oke, sehingga Telkomsel mencoba untuk mengiklankan semua produk yang menjalin kerjasama ini kepada para pelanggan dia. Makanya semua pelanggan Telkomsel pasti akan mendapatkan penawaran-penawaran yang seperti ini. Ya, jadi udah nggak heran. Oke. Habis itu, kalau kita berbicara soal pinjol ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS spam, seandainya ada orang yang mengajukan pinjaman ya kepada pinjol legal, ya kepada pinjol legal, dia mengajukan pinjaman kepada pinjol legal, dipinjamkan dana cair atau dana tidak cair, ini promosi sampah pinjol ilegal tetap masuk.
Sesuai dengan yang disampaikan OJK, pinjol ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS. Pertanyaan kita adalah, ini nomor baru, satu-satunya nomor hanya kita ajukan kepada pinjol legal. Tapi kenapa pinjol ilegal bisa SMS kita? Ya, itu untuk yang kedua. Yang pertama tadi teman-teman sudah paham, ya. Untuk yang kedua adalah fee sangat tinggi, bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman. Oke. Anda meminjam pinjol, buat teman-teman semuanya, ini sesingkat pengalaman yang saya temukan dari pinjol legal dan laporan dari orang-orang sekitar juga. Pinjam 1 juta, pemotongan biaya layanan itu 350.000. Dana yang diterima oleh si nasabah 650.000. Ini pengajuan pinjaman 1 juta. Ya, pemotongan biaya layanan 350.000. Berarti 35% pemotongan biaya layanan, hampir sama dengan fee yang sangat tinggi. Di sini dijelaskan pinjol ilegal menerapkan fee sampai 40%. Ini pinjol legal loh. 35%, 30%. Ya, itu untuk yang kedua. Yang ketiga adalah suku bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1% sampai 4% per hari. Coba teman-teman jumlahkan pinjaman Anda per hari ini. Berapa nominal pinjaman Anda, berapa lama tenornya, coba dibagi. Ya, berapa Anda yang harus membayar, berapa pokoknya, berapa bunganya, coba Anda bagi dengan hitungan hari yang sepanjang tenor yang Anda sepakati. Ya, ini OJK yang merilis, semuanya OJK yang merilis. Yang kedua, jangka waktu pelunasan sangat singkat, tidak sesuai kesepakatan. Pertanyaan saya, ini hampir sama loh. Ya, ada pinjol menyampaikan, ya, Anda ajukan pinjaman kepada kami, Anda bisa melakukan 4 kali pembayaran. Ya, 4 kali pembayaran menurut versi dari calon si konsumen dia, ini selama 4 bulan. Tapi ketika calon konsumen ini mengajukan dan pinjaman di ACC, ternyata hanya 2 bulan. Per 15 hari, dia harus melakukan pembayaran 2 kali dalam sebulan. Ketik di dalam kolom komentar. Pinjol apa itu yang menyampaikan hal itu? Karena OJK seperti itu. Jangka pelunasan sangat singkat, tidak sesuai kesepakatan. Hampir menyeluruh pinjol legal hari ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jadi OJK jangan timpang tindih, jangan hanya menyampaikan tapi OJK lupa bahwasanya ciri-ciri pinjol ilegal yang dia sampaikan ini itu sedang dilakukan oleh pinjol legal yang ada di bawah naungan OJK. Ya, coba teman-teman lihat di sebelah saya pajang. Habis itu untuk poin nomor 5. Ya, di sini juga OJK menyampaikan pinjol ilegal selalu meminta akses semua data di ponsel seperti kontak, foto, video yang akan digunakan untuk meneror peminjam saat gagal bayar. OJK lupa. Pinjol legal juga melakukan dengan hal yang sama. Data-data si konsumen mulai dari foto KTP, foto selfie, ya, dan alamat-alamat lainnya itu dijadikan senjata untuk dikirimkan kembali kepada si konsumen yang mengalami telat bayar untuk menakut-nakuti. Ya. Tapi si pinjol legalnya ini tidak menyebutkan nama aplikasi. Seandainya si konsumen ini mempunyai akses untuk dia bisa melacak nomor tersebut, pasti yang mereka temukan ini adalah nomor dari pinjol legal. Ya, sayangnya kita rakyat biasa, kita tidak mempunyai akses untuk melacak hal itu. Makanya kita tidak tahu ini pinjol dari mana. Mereka menggertak, ingat data-data Anda lengkap sama kami. Foto KTP, foto selfie, alamat rumah, dan segala macam. Ya, jangan sampai gara-gara hutang tidak seberapa Anda malu. Ya, sementara OJK menyebutkan pinjol ilegal selalu meminta akses semua data di ponsel seperti kontak, foto, dan video yang akan digunakan untuk meneror peminjam saat gagal bayar. Ya, memang pinjol legal cuma dibatasi kamera, mikrofon, dan lokasi. Tapi ketika melakukan penagihan, mereka selalu menekankan, ingat kontak Anda lengkap sama kami, foto selfie Anda ada, KTP Anda ada, dan semuanya ada. Jangan sampai hutang tidak seberapa, Anda kami bikin malu. Pertanyaan saya buat teman-teman semuanya, pernah nggak Anda mendapatkan kata-kata seperti ini? Kalau pernah, dari pinjol apa? Isi di dalam kolom komentar. Ya, habis itu untuk poin nomor 6. Ya, pinjol ilegal melakukan penagihan tidak beretika berupa teroran, intimidasi, dan pelecehan. Apa bedanya dengan pinjol legal?
Hanya saja yang membedakan, pinjol legal tidak menyebutkan nama aplikasi, pinjol ilegal menyebutkan nama aplikasi. Contoh aplikasi Kapi Susu, ya, di binatang-binatangin semuanya, di bawah dia bilang bayar hutangmu di Kopi Susu misalnya, kayak gitu kan. Dia pinjol ilegal, dia nggak takut sama OJK. Tapi pinjol legal, ya, tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Penagihannya sama, ancamannya sama, tapi aplikasinya tidak dia sebutkan, ya, karena dia tahu kita masyarakat biasa tidak mempunyai akses. Ya sudah, kita sulit membongkar hal ini, ya. Sebenarnya ciri-ciri yang dibentuk OJK ini tentang pinjol ilegal dilakukan oleh pinjol legal, ya. Makanya bisa kita pastikan 97 pinjol legal hari ini, kalau kita pegang ke ciri-ciri yang disampaikan OJK ini, bisa berubah status jadi ilegal. Benar apa tidak, teman-teman semuanya? Isi di dalam kolom komentar. Yang terakhir adalah nomor 7, pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Selama ini OJK juga tidak menanggapi kok pengaduan tentang pinjol ilegal. Bahkan pengaduan tentang pinjol legal aja OJK juga tidak menanggapi. Di mana letak layanan pengaduannya? Kan nggak jelas gitu loh. Itulah yang saya sampaikan di sini buat teman-teman semuanya. Kalau kita analisa semuanya, ciri-ciri yang disampaikan OJK ini, real nggak ciri-ciri itu dilakukan oleh pinjol legal? Benar atau tidak dari teman-teman semuanya? Saat ini yang paling jelas promosi-promosi itu masuk ke sarana pribadi. Melalui SMS, melalui WhatsApp, masuk promosinya, ya. Habis itu soal teroran, intimidasi, segala macam, dan ancaman juga. Itu salah satu ciri-ciri pinjol ilegal. Lah, pinjol legal juga melakukan dengan hal yang sama. Makanya saya bilangin, OJK, kalau seandainya OJK benar-benar bekerja, OJK malu mengeluarkan ciri-ciri yang seperti ini, kawan-kawan semuanya. Malu, ya. Tapi karena OJK-nya tidak bekerja dengan serius, OJK itu hanya menunggu suatu momen yang viral, makanya OJK tidak jelas. Kalau seandainya ini benar-benar dibuka ya ke hadapan publik, ini soal yang di daerah Tangsel saja, daerah Tangsel yang satu keluarga nekat mengakhiri hidup. Kalau memang benar-benar media dan pihak kepolisian bisa terbuka dalam hal ini, pasti akan ditemukan teroran dari pinjol legal, ya. Tapi sayangnya polisi kan tidak transparan. Polisi kan tidak menjelaskan nama aplikasinya apa, hanya menyampaikan ini gara-gara hutang dan teroran dari pinjaman online. Iya, teroran pinjaman online ini ada namanya. Coba sampaikan ke tengah publik apa nama aplikasinya, biar publik bisa menilai, biar publik bisa melihat, ya. Tapi tidak akan berani dalam hal ini. Saya yakin, ya, sudah berapa banyak kasus mengakhiri hidup gara-gara pinjol. Tidak satu pun dari bapak kepolisian menyampaikan ini gara-gara pinjol A, ini gara-gara pinjol B, ini gara-gara pinjol C. Gak ada. Hanya disampaikan gara-gara hutang pinjaman online. Bahkan sampai dari psikolog, ini segala macam-macam yang diwawancarai oleh media, baik itu media online, televisi, dan segala macam, tidak menyebutkan nama aplikasi, ya. Hanya dugaan-dugaan saja. Ya, diduga karena kekurangan literasi dan segala macam. Coba sesekali sampaikan ke tengah publik, sampaikan biar masyarakat juga melihat semuanya. Apa sebenarnya pinjolnya? Apa nama aplikasinya? Apakah benar ini pinjol legal? Apakah benar ini pinjol ilegal? Jelaskan, ya. Kalau itu benar-benar berpihak kepada rakyat. Tapi karena tidak berpihak kepada rakyat, ya seperti ini. Disampaikan ada satu keluarga yang meninggal, satu keluarga yang mengakhiri hidup, diduga atau telah dilakukan penyelidikan karena pinjaman online, nama aplikasinya disimpan. Nggak disampaikan. Harusnya kan disampaikan kalau memang kita membatasi buat ke depannya. Jangan sampai ada lagi nih masyarakat kita yang terjebak. Tolong buat rakyat Indonesia, Anda tolong hindari pinjol ini namanya. Pinjol ini tolong, ini hindari, ini namanya. Supaya apa? Supaya jangan ada yang mati lagi ke depannya. Tapi tak satu pun. Ada yang teman-teman lihat? Anda yang menonton saya hari ini, ada nggak yang menemukan ketika ada konferensi fair baik dari pihak kepolisian maupun media online, ada yang menyebutkan nama aplikasinya? Penyebab, ya, penyebabnya teroran pinjaman online. Nama pinjaman online-nya ada disebutkan. Kalau ada, tolong dong isi di dalam kolom komentar. Yang di daerah Tangsel aja dulu, jangan daerah Kediri. Tangsel aja, ya. Nggak ada kan? Kalau saya pribadi saya nggak menemukan. Kalau teman-teman menemukan, boleh isi dalam kolom komentar. Nah, dari itulah buat teman-teman semuanya.
kalau kita analisa semuanya, itu mengarahnya ke pinjol ilegal. Nggak ada pinjol itu yang berstatus legal. Ya, layaknya itu. Makanya keputusan dari Mahkamah Agung kemarin menyampaikan, uji lagi kelayakan. Lihat lagi. Karena Mahkamah Agung tahu, walaupun ini statusnya legal, kelayakannya gimana? Sudah cocok apa belum disodorkan ke tengah publik? Jangan-jangan ini statusnya legal, tapi dia tidak layak. Dia masih memakai cara-cara yang ilegal. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Ingat, kalau pinjolnya sudah ilegal apa? Berhenti bayar. Kalau diteror gimana? Ganti kartu. Semuanya ganti kartu, WhatsApp, email, udah selesai gitu. Oke, buat teman-teman semuanya, sampai sini Anda paham? Kalau paham, isi di dalam kolom komentar dan jangan lupa untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya biar semua mata juga membuka, biar semua mata melihat bahwasannya yang paling kejam itu adalah pinjol legal yang ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.